Kamera sudah on. Oh, oke. Oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini di channel Naiko Hidroponik, kami ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik bagaimana cara kita melakukan kalibrasi pH meter kita agar pH meter kita itu bisa tetap akurat. Namun sebelum kita melakukan proses kalibrasi, terlebih dahulu sahabat Naiko Hidroponik subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar setiap kali kami mengupload video-video kami terbaru, Anda adalah orang pertama yang menonton video kami. Dan jangan lupa share video ini agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sebelum kita melakukan kalibrasi, terlebih dahulu simak video kami berikut ini. Salam hijau, salam pertanian. Oke sahabat Naiko Hidroponik, sebelum kita masuk pada proses kalibrasi, di sini saya ingin jelasin ke sahabat Naiko Hidroponik apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalibrasi, biar nantinya tidak gagal paham, dan apa sebenarnya manfaat dari kalibrasi peralatan hidroponik kita. Salah satunya adalah pH meter kita. Tapi sebelum saya masuk pada definisinya, perlu saya jelasin sedikit bahwa kalibrasi adalah suatu alat ukur dianggap baik jika hasil pengukurannya terbukti akurat, melalui proses pengujian yaitu kalibrasi. Sehingga definisi dari kalibrasi menurut Vocabulary of International Metrology adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur. Nah, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Nah, dengan kata lain, pengertian kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur atau trackable ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukur dan atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Nah, sehingga pengertian sederhananya menurut saya yaitu kalibrasi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran suatu alat ukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, sahabat Naiko Hidroponik, bahwa penting untuk kita melakukan kalibrasi karena kita akan menggunakan alat itu dengan atau sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Seperti apa dan sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat kalibrasi dari pH meter kita? Nah, di sini saya akan jelasin ada beberapa tujuan dan manfaat ketika kita melakukan kalibrasi terhadap peralatan atau alat ukur pH meter kita. Tujuan dan manfaat dari kalibrasi yang pertama adalah memastikan keakuratan sebuah pH meter sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai pengukuran nilai pH yang benar-benar ideal untuk tanaman. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, menghindari penyimpangan atau kesalahan hasil pengukuran sebuah pH meter. Dan tujuan yang keempat adalah untuk menjamin hasil pengukuran sebuah pH meter sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima adalah menghindari pertumbuhan tanaman yang buruk sebagai akibat dari kesalahan dalam pengukuran pH larutan nutrisi. Kemudian tujuan dan manfaat yang keenam adalah sebagai langkah perawatan untuk menjaga sebuah pH meter agar tetap baik dan menghasilkan angka pengukuran yang akurat. Jadi sahabat Naiko Hidroponik, itulah 6 tujuan dan manfaat dari kita melakukan kalibrasi terhadap peralatan pH meter kita. Sahabat Naiko Hidroponik, sebelum kita melakukan proses kalibrasi peralatan pH meter kita terlebih dahulu kita persiapkan beberapa bahan yang sahabat Naiko Hidroponik sudah lihat di depan saya. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan
air asu, yaitu air aki, isi ulang. Nah, biasanya kalau misalnya sahabat Naiko Hidroponik punya air pembuangan AC, itu bisa dimanfaatin untuk melakukan kalibrasi. Namun karena saya tidak memiliki itu, atau kalau tidak, misalnya di tempat sahabat Naiko Hidroponik ada Aquedes, itu bisa juga dimanfaatin untuk air baku dalam proses kalibrasi. Nah, kebetulan di sini di tempat saya tidak memiliki itu. Saya menggantinya dengan air asu, yaitu sekitar sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat di sini sekitar 1000 ml. Jadi dalam satu botol ini itu isinya 1000 ml. Nah, ini bisa kita pakai sebagai air baku untuk proses kalibrasi. Nah, kemudian di sini saya sudah mempersiapkan 3 gelas. Nanti gelas yang A kita akan isi pH buffer powder, yaitu yang berwarna merah dengan pH 4,0 dengan derajat 25 derajat Celcius. Kemudian nanti pada gelas B itu kita akan isi dengan pH buffer powder berwarna hijau, yang seperti ini berwarna hijau. Nanti kita isi di sini. Sementara untuk gelas C itu nanti kita akan gunakan sebagai air pembilas pada saat nanti kita melakukan kalibrasi pH meter kita. Nah, sebelum kita melakukan kalibrasi, kita harus mempersiapkan gelas ukur. Di sini saya sudah memiliki gelas ukur. Nah, untuk proses kalibrasi nanti kita akan butuhkan setiap gelas ini kurang lebih 250 ml air yang kita isi di sini. Kemudian nanti kita aduk dengan pH buffer powder. Nah, biasanya pada saat kita membeli pH meter ini sudah ada. Jadi sudah disiapin serbuknya seperti ini. Ada 2, yaitu berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, ini sudah dipersiapkan di perusahaan. Jadi pada saat membeli peralatan pH itu sudah ada serbuk untuk melakukan kalibrasi. Kemudian di sini adalah pH meter dan kita butuh, biasa sudah disiapin juga oben kecil. Oben ini untuk melakukan kalibrasi. Jadi ada oben dan itu fungsinya untuk melakukan kalibrasi. Nah, setelah kita mempersiapkan semua ini, kita masuk pada tahap proses kalibrasi. Nah, pada tahap proses kalibrasi ini kita akan campur dulu, yaitu pH buffer powder warna hijau ke dalam 250 ml air asu nih. Jadi nanti dimasukkan ke sini, kemudian kita akan campur. Saya potong, sebenarnya sudah bisa, biar tidak pakai gunting bisa disobek karena sudah ada tempat sobeknya. Ya, setelah kita masukkan bubuk, kita masukkan air sebanyak 250 liter air asu yang kita sudah persiapkan. Kita masukkan ya sebatas ini yang saya sudah tandai 250 ml. Kemudian diaduk hingga merata. Usahakan tidak ada terlihat lagi buffer powdernya di dalam air sehingga semua tercampur dengan baik. Ya, sudah campur secara merata. Karena gelas saya tidak cukup 250 ml, terlebih dahulu saya simpan dulu di botol air mineral yang saya sudah persiapkan sesuai dengan labelnya atau sesuai dengan powdernya. Jadi tadi kan kita buatnya warna hijau, kita simpan di botol. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sahabat Naiko Hidroponik punya 2 gelas pengukuran, bisa sekaligus, jadi bisa campur berwarna merah dan warna hijau. Karena saya punya 1, jadi saya aduk dulu 1, kemudian saya simpan, saya letakkan di sini. Nah, ini nanti saya akan bilas dulu dengan air agar tadi yang powder ini tidak tercampur dengan nanti yang warna merah. Saya bilas dulu ya. Ya, setelah saya lakukan pembilasan dengan air baku, air bersih, kemudian kita masukkan air asu ini sebanyak 250 ml seperti pada powder yang warna hijau tadi. Masukkan.
proses ini kita lakukan seperti pada warna hijau tadi, kita campur lagi dan usahakan harus merata. Diaduk sampai merata. Nanti dilihat bubuknya, kalau sudah tidak terlihat pada air asu ini, itu berarti hasil campuran kita sudah merata. Masih ada. Aduk terus. Ini kelihatannya agak berbeda dengan yang warna hijau tadi, yang warna hijau tadi lebih mudah larut, sementara ini agak lama. Bubuknya agak keras, agak padat, jadi memang agak lama sedikit proses pengadukannya. Dan ternyata masih belum, masih terlihat bubuknya masih ada. Dan sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat kayaknya sudah tercampur rata dengan baik, sudah tidak kelihatan. Selanjutnya kita akan masukkan, karena yang kita campur tadi bubuk warna merah, kita akan masukkan pada botol warna merah sesuai dengan label. Nah, jadi sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat bahwa sudah ada 2 bubuk tadi, buffer powder yang kita sudah campur pada masing-masing botol. Pada tahap berikut ini yaitu kita akan melakukan pengujian alat pH meter kita. Nah, perlu sahabat Naiko Hidroponik tahu bahwa kalau kita lihat di sini di catatannya ini kisaran pH sekitar 6,86. Jadi bisa lihat 6,86. Kemudian yang warna merah sekitar 4,1. Ya, bisa lihat ya, 4,1. Jadi pH-nya 4,1. Di tahap ini kita akan uji masing-masing, dan nantinya setiap cairan ini kita harus cocokkan dengan pH-nya. Jadi ketika warna hijau, pH-nya harus di kisaran 6,86 pada alat pH kita. Oke, sekarang kita isi dulu. Yang pertama kita akan coba warna hijau ya. Jadi warna hijau ini saya gunakan gelas A, dan warna merah saya gunakan gelas B. Dan untuk gelas C saya akan gunakan air asu netral atau air bilas. Pada saat kita mengukur di gelas A, kemudian kita bilas, setelah itu kita ukur di gelas B. Jadi karena ini kita taruh dulu untuk air bilas peralatan pH kita pada gelas C. Nah, sekarang kita akan ukur gelas A, yaitu dengan bubuk powder warna hijau. Kita akan tuang warna hijau. Ya, biar tidak ketukar, kita uji dulu satu-satu. Kita uji dulu warna hijau yang ini. Nah, untuk proses pengujian peralatan pH, nah ini ada obeng. Nah, obeng ini berfungsi untuk memutar atau mencocokkannya di sini. Jadi pada saat kita mengukur pH kita sesuai dengan bubuknya, yaitu dengan pH 6,86, kita akan cocokkan di monitor ini. Nanti saya on kan, kemudian kita cocokkan pada monitor ini. Nah, ini sudah on. Biar bisa lihat bahwa berapa itu.
agak tidak kelihatan. Nah, ini kisaran di 7,1, sudah 7,0 ini, 7,0 karena bubuk ini atau bubuk pH buffer powder ini itu dia harus 6,86 atau 6,8 lah, di kisaran 6,8. Jadi kita akan cocokkan dengan alat yang kita punya ini. Nah, untuk mencocokkannya kita putar pada bagian sini. Jadi pada saat Anda memutar di bagian sini, ini angka di sini akan mengikuti. Jadi 6,8 berarti kita harus setel dia menjadi 6,8. Nah, ini angkanya sudah stabil di 6,8. Nah, di sini kita akan lakukan pengujian, yaitu kisaran pH di 6,8. Bisa lihat 6,8. Nah, setelah itu kita bilas dengan air baku kita dulu. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian pada pH buffer powder warna merah, yaitu pada gelas B. Ini kita isi pada gelas B. Nah, di sini tadi saya sudah bilas dengan air baku gelas C. Nah, di sini kita akan uji alat pH kita, yaitu di kisaran pH 4,1. Jadi karena ini belum akurat, ini 3,7 ya, 3,7, kita akan buat dia menjadi 4,1. Ya, kita lihat bahwa 4,1. Jadi monitor menunjukkan 4,1. Nah, untuk membuktikan keakuratan, kita perlu menguji sekali lagi bahwa pH meter yang kita sudah kalibrasi itu apakah akurat atau tidak dengan menguji cairan A dan B sesuai dengan takaran pH masing-masing. Oke, kita bilas dulu. Kita bilas dengan air asu yang netral. Kemudian kita gunakan tisu. Nah, sekarang kita uji lagi pada gelas A, yaitu dengan pH 6,8. Nah, hasil uji kita berhasil, yaitu 6,8. Kita lihat 6,8 untuk cairan A. Kemudian kita coba cairan B. Kita bilas dulu. Kemudian kita gunakan tisu. Oke, kita lihat berhasil. Hasil pengujian kita 4,1 pada monitor. Nah, setelah itu kita bilas kembali dengan air asu murni yang belum dicampur dengan kedua bubuk ini. Jadi
sebelum kita menyimpan peralatannya di tempatnya. Setelah itu dibilas dengan menggunakan tisu. Nah, untuk kedua cairan ini bisa kita simpan kembali ketika kita ingin melakukan kalibrasi. Jadi saya simpan kembali kedua cairan ini hijau. Kemudian kita simpan lagi yang bubuk warna merah. Nah, kedua bubuk ini kita simpan di dalam botol masing-masing. Perlu sahabat Naiko Hidroponik tahu bahwa pada saat kita misalnya ingin melakukan kalibrasi ulang, kita bisa menggunakan cairan ini kembali. Jadi tanpa perlu harus kita mencampur ulang atau membutuhkan kedua bubuk ini. Sebaiknya kalibrasi itu dilakukan kurang lebih atau sekitar 2 bulan. Apalagi peralatan pH yang sering digunakan itu perlu dilakukan minimal kalibrasi itu sekitar 2 bulan. Jadi sahabat Naiko Hidroponik harus sering-sering mengecek peralatan pH kita agar proses pengukuran itu bisa secara akurat. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian proses kalibrasi. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang suka dengan video ini, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe, like, dan share video ini, karena di channel ini kita akan belajar dan berbagi ilmu seputar hidroponik untuk kemajuan pertanian Indonesia, khususnya kepada generasi milenial untuk bisa berkebun hidroponik. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman, sahabat, atau keluarga Anda, sehingga video ini dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam hijau, salam pertanian.